Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Adili. Ini menyampaikan sebuah presentasi tentang kewirausahaan sebagai tugas kedua, yaitu membangun usaha kreatif inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang, selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif, mampu membawa bisnis terus bertumbuh. Bisnis sebaiknya memiliki nilai dan bermanfaat, di mana hal ini bisa dilakukan melalui penerapan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah konsep di mana pengusaha menyesuaikan kegiatan mereka dengan tujuan menciptakan nilai sosial. Seorang pengusaha sosial menggabungkan gairah dari misi sosial dengan gambar disiplin bisnis seperti inovasi dan tekad. Berwirausaha memiliki manfaat. Menurut Thomas W. Zimmerl et al. Tahun 2005, merumuskan manfaat berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. 2. Memberi peluang melakukan perubahan. 3. Memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Memiliki usaha sendiri, memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual, dan membuat wirausaha mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Selanjutnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Dan yang terakhir, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang. Jadi senang dalam dirinya dalam mengerjakan suatu usaha tersebut. Konsep kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki konsep yang bertujuan untuk menciptakan dampak, yaitu penciptaan nilai sosial dan ekonomi, pekerjaan, inovasi atau barang baru, dan jasa. Modal sosial. 5. Promosi ekuitas. Kewirausahaan sosial bekerja dengan mendefinisikan masalah sosial tertentu dan kemudian mengatur, membuat, dan mengelola usaha sosial untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Pengelolaan tersebut dicapai dengan memadukan kegiatan sosial dan berorientasi dengan laba, mencapai swasembada, mengurangi ketergantungan pada sumbangan dan dana pemerintah, serta meningkatkan potensi memperluas ketergantungan pada sumbangan dan dana pemerintah, dan meningkatkan potensi memperluas pengiriman nilai sosial yang diusulkan. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk memberikan nilai sosial dengan finansial mandiri. 8 asumsi dasar tentang sumber tujuan dan strategi wirausaha sosial menurut Norluzi tahun 2010. Yang pertama, wirausaha sosial tidak harus menjadi individu, mereka juga bisa menjadi kelompok-kelompok kecil atau tim individu, organisasi, jaringan, bahkan komunitas yang bersatu untuk menciptakan perubahan. Kedua, wirausaha sosial membuat perubahan dalam skala besar dan berkelanjutan. 3. Kewirausahaan sosial dapat melibatkan ide, menggunakan pola atau tren yang terjadi di masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dengan signifikan. Itu. 4. Pengusaha sosial berada di dalam dan di antara semua sektor. 5.
Wirausaha sosial tidak perlu terlibat dalam usaha sosial atau menggunakan alat berbasis pasar untuk menjadi sukses. 6. Jumlah kewirausahaan sosial dapat sangat bervariasi di seluruh individu dan entitas. 7. Intensitas kewirausahaan sosial dapat membawa perubahan dan tidak pasang surut dari waktu ke waktu. 8. Wirausaha sosial kadang-kadang gagal, meskipun pada tingkat yang belum atau akan ditentukan. Pelaku kewirausahaan sosial. Wirausaha sosial adalah individu atau kelompok yang menciptakan perubahan bagi masyarakat dengan menangkap peluang yang hilang dan memperbaiki sistem melalui pendekatan-pendekatan baru dan menciptakan solusi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai agen perubahan, wirausaha sosial harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, bukan hanya nilai pribadi. 2. Mengenali dan terus-menerus mengejar peluang baru untuk melayani misi tersebut. 3. Terlibat dalam proses inovasi yang berkelanjutan, adaptasi, dan pembelajaran. 4. Bertindak dengan berani tanpa dibatasi oleh sumber daya. 5. Menunjukkan akuntabilitas dan penghargaan yang tinggi kepada konstituen yang dilayani dan untuk hasil yang diciptakan. Itu. Komponen-komponen penting dalam kewirausahaan sosial. Menurut Noruji dan kawan-kawan tahun 2010, yang pertama itu respon untuk kegagalan pasar wirausahaan sosial tidak berorientasi pada permintaan pasar. Pasar tidak bekerja dengan baik untuk keberlangsungan pengusahaan sosial karena pasar tidak dapat mentolerir unsur-unsur yang penting bagi kewirausahaan sosial. Kedua, inovasi transformatif. Kewirausahaan menempati inovasi transformatif mereka ke dalam praktek. Kewirausahaan sosial tersebut dapat berupa usaha kecil, masyarakat koperasi, LSM, yang menggunakan strategi bisnisnya untuk menghasilkan pendapatan di mana usaha yang dilakukan didorong oleh keinginan mereka untuk membawa perubahan sosial atau lingkungan yang berkelanjutan. 3. Kesinambungan keuangan. Kesinambungan keuangan di sini dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk merancang pemasukan kas atau pendapatan organisasi. Intinya adalah inovasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi nirlaba dengan mempraktikkan kewirausahaan sosial, atau dengan kata lain, bagaimana sebuah organisasi mampu mengelola kontribusi donor secara efektif, investasi dalam usaha sosial yang menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan diri. Peran wirausaha sosial dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah peran wirausaha sosial dalam perekonomian suatu negara, yaitu menciptakan lapangan kerja. 2. Mengurangi pengangguran. Apalagi di musim corona ini sangat efektif nih. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengombinasikan faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Meningkatkan produktivitas. Beberapa keuntungan kewirausahaan sosial, yaitu menyediakan pendapatan yang dapat dikelola kembali untuk kepentingan anggota dan masyarakat atau swasembada, mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tradisional, dan peningkatan penggunaan dan lebih baik sumber daya keuangan, memungkinkan untuk pengelolaan keuangan secara swasembada, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat,
memberikan dan memperluas layanan yang ada kepada konstituen yang lebih besar, memberdayakan klien untuk menuntut layanan yang lebih baik, memberikan mereka rasa hormat, mempertajam fokus dan memperluas layanan organisasi, lalu meningkatkan dampak positif di masyarakat, meningkatkan perencanaan dan keterampilan pemasaran, meningkatkan pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Menjadi wirausaha sosial tidaklah mudah. Wirausaha sosial melihat permasalahan sosial sebagai peluang usaha, serta memiliki keberanian dan mengambil resiko untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Purba Plastik. Simpati Anas Agusta Purba Priya Patakalo, yaitu pemilik nama wirausaha tersebut. Usaha yang bergerak di bidang produksi biji plastik, yang berdiri pada bulan Februari 2012 dengan mengusung merek Purba Plastik, yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Laucih, Medan. Orang Medan. Biji plastik yang siap dikirim ke pabrik. Bahan baku usaha ini adalah sampah-sampah dari berbagai jenis plastik yang berasal dari lokasi tempat pembuangan akhir, tentunya di Medan. Namun demikian, sampah-sampah plastik yang berasal dari rumah tangga juga ditampung di sini. Sampah-sampah plastik ini diolah menjadi biji plastik dan selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan untuk kemudian diproses lebih lanjut. Pada usaha ini, penyortiran dilakukan oleh ibu-ibu yang berdomisili di sekitar lokasi produksi. Sebelum bekerja di usaha Purba Plastik, ibu-ibu ini kesehariannya adalah seorang pemulung. Ternyata bisnis yang dijalankan tersebut memberikan peluang bekerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar, yang tentunya membawa dampak positif serta mampu mengurangi gundukan-gundukan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Nah, itu salah satu wirausahawan sosial yang ada di Medan. Namanya Simpati Anas Agusta Purba, pemilik Purba Plastik. Untuk menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi sosial membutuhkan analisis yang cermat dan solusi yang rasional, mewakili aspirasi masyarakat, terintegrasi dan holistik sehingga menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, di antaranya kemiskinan, pendidikan dan pengangguran. Melalui terbentuknya agen-agen perubahan yang melakukan solusi terhadap masalah sosial, seorang wirausaha sosial berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta memberikan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan per kapita. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan sosial adalah tindakan berinovasi dan mengenali masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Modal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sosial adalah lebih kepada komitmen untuk membuat perubahan sosial berdasarkan tujuan yang mulia. Pengusaha sosial harus memiliki strategi berdasarkan kekuatan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya. Penggunaan media sosial akan membantu organisasi maupun individu untuk menyebarkan permasalahan yang dialami masyarakat. Untuk itu, pengusaha sosial harus berfokus pada pengalaman yang dialami masyarakat, sehingga sangat perlu untuk menjalin komunikasi serta membangun empati melalui peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Wilman Nadiri dari Untak 45 Kota Cirebon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.